Apa kabar? Saya langsung aja ya guys, welcome back to my channel. Saya langsung aja, ini akan tentang pick a card, apa yang membuat dia tertarik dengan kamu. Oke, langsung aja. Kita ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Saya ingin kalian untuk tenangi diri dulu. Silakan untuk pause video ini jika emang diperluin, dan pilihlah kartu melalui intuisi kalian atau insting kalian, oke? Dan mohon diingat ya guys, kalau ini cuma general reading, jadi apabila ada yang gak resonate, silakan pilih ke grup yang lain. Dan saya juga mau mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena seperti biasa saya akan ngomong selalu jujur dan apa adanya di sini. Saya juga mau bilang kalau video ini kayaknya cukup penting ya. Saya cuma ingin menjadikan ini video pengingat kalau kamu itu menarik, kalau kamu tuh spesial, terutama di mata si dia. And I'll see you guys in your group. Bye bye. High five. Oke, grup pertama, saya akan langsung aja ya guys ya. Yang saya ngeliatnya di sini, kenapa doi tertarik dengan kalian itu, kalian tuh sangat bisa membuat seseorang tuh nyaman dengan kamu tanpa kalian tuh harus melakukan banyak hal, atau mungkin kayak ngomong banyak tuh nggak perlu. Dan kalian sadar ketika kamu dengan dia, kalian tuh nggak menunjukkan banyak hal tentang diri kalian, tapi kalian tuh udah menarik dia untuk terus-terusan bisa ada di dekat kamu. Ataupun misalnya kamu sibuk, dia juga sibuk, tapi tetap dia kan berusaha untuk menghubungi kamu dan menanyakan kabar kamu. Dan saya kan ngomong ya guys, pertama kali waktu saya mengocok kartu, saya udah rasa nyaman, ada rasa nyaman di sini. Dimana kamu tuh kayak bisa membuat dia merasa berada di rumah. Itu yang saya ngeliatnya sih. Dengan hanya adanya kehadiran kamu. Terus saya juga ngeliatnya ya guys, apalagi nih kalau misalnya kamu kedatangan dia, itu saya ngeliatnya kamu pandai dalam menjamu. Misalnya dia datang gitu ya, kamu pandai menjamu dia atau teman-teman atau keluarga, dan juga untuk membiarkan orang lain tuh kayak menikmati setiap momen-momen bersama-sama dengan kamu. Dan kalau dibilang kamu orangnya sangat ceria, supel, dibilang benar-benar selalu energetik, ya sebenarnya enggak juga. Tapi kalian tuh lebih suka yang agak kalem, yang agak tenang gitu. Tapi malah dengan adanya kamu yang saya ngeliatnya seperti ini gitu ya, yang bisa membuat dia tuh bisa terus-terusan nyaman dengan kamu. Dan kalau kamu bisa melihat kembali orang-orang yang pernah dekat dengan kamu, baik ini keluargamu atau teman dekat, nggak hanya secara romantis, cukup banyak saya ngeliatnya dari mereka yang ketika udah mengenal kamu itu sulit loh untuk menjauh atau melepaskan kamu gitu aja. Dan dia ini, si doi, ngelihat kamu tuh udah sebagai tipe idaman mereka. Terserah kamu mau percaya atau enggak, cuman ini yang saya ngeliatnya, dimana kamu tuh udah dan malah mau berusaha, walaupun kamu tuh udah kayak tipe idaman, tapi kamu tuh masih mau berusaha untuk menyanggupi hubungan yang ada supaya lebih harmonis, supaya lebih erat lagi. Jadi ketika dia bersama kamu, jujur agak sulit bagi dia untuk mencari-cari kekurangan kamu, karena kamu tuh bisa dibilang kayak laki-laki atau perempuan idaman dia. Makanya tadi saya udah bilang gitu ya guys. Dan kalian juga orangnya yang mau terus berusaha, dalam arti ketika kalian udah berusaha ketika kalian udah berada di satu level, atau kalian udah mencapai suatu posisi atau suatu goals atau suatu impian lah yang ingin kalian capai, tapi tetap aja kalian tuh selalu mau berusaha untuk belajar lagi, nambah ilmu istilahnya, dan mencari tahu lagi dan lagi. Karena bagi kalian tuh penting untuk nambah dan memperluas wawasan yang ada. Kalian gak bisa dibohongi gitu aja.
Oke. Dan walaupun kalian tuh terlihat bawaannya tenang gitu ya, tapi baik juga iya, tapi nggak mudah bagi kalian tuh untuk dibohongi. Saya ngeliatnya gitu. Dan bukan hanya dengan orang asing guys, tapi ini juga berlaku dengan orang-orang yang sudah kalian kenal dekat. Jadi nggak mudah bagi kamu tuh untuk, sorry ya guys, anjingnya gonggong, untuk dibohongi, untuk dikibuli. Kamu tuh kayak bisa ada antena pendeteksi gitu loh. Dan dia juga sangat kagum ketika kamu tuh mau berinisiatif untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati dia. Dan bahkan ya, saya nggak tahu kenapa, tapi saya ngeliatnya kamu tuh kayak rela berkorban untuk dia, atau mungkin untuk, lebih tepatnya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Tapi dia juga tahu kalau kamu tuh nggak seharusnya sampai terlalu jauh melakukan sesuatu untuk dia. Karena apapun yang kamu lakuin, dia tetap sayang kok dengan kamu. Saya juga ngeliatnya di mana kamu bisa mempunyai apa ya, kayak banyak lapisan, dalam arti kadang dia nih kaget dan berpikir apalagi ya yang dia bisa lihat dari sosok kamu. Dalam arti begini, ketika kamu baik, kamu tuh baik banget. Tapi ketika kamu udah marah atau ngambek gitu ya, dia yang cukup dekat dengan kamu sendiri pun bisa takut sendiri dan kaget. Ini yang benar-benar saya ngeliatnya sih. Jadi ternyata dibalik semua ketenangan itu, keanggunan, kewibawaan itu semuanya, ada sosok yang cukup mengerikan. Ketika kamu marah dan emosinya tuh udah meluap, itu serem sih. Itu yang saya ngeliatnya gitu. Tapi ini yang membuat dia menarik. Itu yang membuat dia tertarik di mata dia gitu loh. Kamu juga apa ya? Saya pernah lihat atau mungkin nanti bisa jadi kamu tuh kayak apa ya, dia nih sering dikagetkan, ya tadi saya bilang, dengan diri kamu, karena kamu tuh bisa berbeda-beda. Kamu nggak bermaksud loh ya untuk menjadi seperti itu, cuma mungkin emang udah bawaan kamu yang begini dan dia suka akan hal itu. Nggak hanya tenang dan baik, tapi kalian tuh juga mandiri saya ngeliatnya, dan tahu kapan dimana kalian nggak memperbolehkan sosok kalian yang tenang itu disalahgunain oleh orang lain. Jadi walaupun kalian terlihat tenang dan santai orangnya, tapi di balik itu semua kalian adalah sosok yang mandiri dan bukan orang yang lemah sama sekali. Ini saya ngeliatnya gitu. Kalian juga percaya dengan diri kalian sendiri, dan pendirian kalian itu nggak akan goyah ketika kalian sudah yakin akan sesuatu. Jadi walaupun mungkin kalian butuh waktu untuk memutuskan, karena kalian ingin mengamati, betul-betul mencari tahu, kalian amati dulu, kalian cari tahu banyak informasi dan menimbang pro sama konnya. Tapi sekali kalian memutuskan sesuatu, itu biasanya akan sampai berlangsung lama atau dalam jangka panjang. Terus juga kalian itu sosok yang romantis ya, jadi ngaku loh ya. Seperti yang tadi saya bilang, kayak ketika si dia sudah melihat kamu, mengenal kamu, jadi agak sulit bagi dia tuh kayak untuk, susah kalau nggak fokus sama memikirkan kamu lagi tuh, agak susah. Jadi pasti dia fokusnya ke kamu, dia mikirin kamu. Terus juga saya ngeliatnya kamu tuh juga cenderung orangnya yang memaafkan ya guys. Jadi apa ya, gak tau kenapa sih ngeliatnya gitu sih. Saya by the way, sebelum saya ngomong terlalu jauh, kita ada romance-nya You Deserve Love, Forgiving and Learning, sama Getting to Know Each Other. Jadi saya ngeliatnya kalian tuh orang yang suka memaafkan dan gak mau mengungkit masalah-masalah lama. Tapi kembali lagi ke bagian kalian tuh tahu akan diri kalian sendiri. Jadi biasanya kalian akan memberikan batas toleransi nih. Kalian juga
ketika kamu bertengkar gitu ya, kamu tahu di mana kamu akan minta maaf dan melakukan sesuatu supaya situasinya membaik dengan berbagai macam ide. Jadi ketika kamu berhubungan dengan dia, kalian tuh bisa membuat situasinya tuh seperti di awal kalian bertemu. Saya ngeliatnya gitu. Terus kita ada appreciate this moment, dan dia juga seneng banget ketika kamu tuh kayak menghargai setiap apa yang sudah dia lakuin terhadap kamu. Dan dia juga kaget kok kamu bisa betul-betul tulus dan menghargai setiap hal kecil yang dia beriin atau ngelakuin untuk kamu, padahal bagi dia tuh kayak biasa-biasa aja, tapi bagi kamu itu sudah besar. Dan kamu cenderung selalu bersyukur untuk setiap hal kecil yang ada antara kamu dengan dia. Terus saya akan ngasih pesan ya guys, ini pesan dari dia untuk kamu. Jadi kita akan bersama lagi. Oke. Terus aku ingat setiap detail di hari itu. Terus kita ada, kamu membuat aku lupa hal-hal buruk di kehidupan aku. Oh my god, sorry, aku harus cari diri aku sendiri dulu. Aku takut kehilangan diriku sendiri. Aku harap aku bisa memeluk kamu sekarang. Jadi kayaknya kalian lagi gak bersama ya nih guys. Cuman ambil apa yang resonate, oke? Aku bersyukur untuk pelajaran spiritual. Aku takut menghubungi kamu. Aku mempunyai banyak kekhawatiran. Kalau misalnya kita ngeliat di bagian pesan-pesannya di sini, mungkin beberapa dari kalian yang tadi saya bilang kayak udah nggak berhubungan dengan orang ini, tapi tetap aja guys, agak sulit bagi dia untuk melupakan kamu dan melepaskan kamu. Dan dia rindu akan diri kamu. Kita lihat ada kartu longing juga di sini ya, longing. Jadi dia rindu ketika kamu ada di sisi dia, tawa canda kamu, dan ketika kamu sedih. Pokoknya semua tentang kamu itu membuat dia rindu dan ingin memeluk kamu lagi. Saya juga ngeliatnya cukup banyak kejadian indah yang kalian udah alami. Dan kalau memang kalian dipertemukan lagi, saya ngeliatnya dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih matang. Ini yang saya ngeliatnya gitu. Jadi bukan hanya karena usaha dia sendiri, tapi karena kamu udah berhasil membuat dia sadar kalau hubungan kalian itu penting. Dan juga karena kamu tuh banyak membuat dia bangkit dari semua keterpurukan dan masalah-masalah yang dia hadapi. Saya ngeliatnya kayak gitu. Terus untuk langsung aja untuk sign-nya, kita ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, sama Virgo, overall energy, Sun, Moon, Rising, Venus. Kita juga ada Aries, ada Sagittarius, ada Leo, sama ada water sign, Scorpio, Pisces, Cancer. Tolong ambil apa yang resonate ya guys. Kita ada Leo, terutama ini Leo sama Aries. Ambil apa yang resonate, dan inilah alasan kenapa kamu menarik di mata dia. Okay, I hope you guys enjoy the video. Bye-bye. High five. Oke, grup 2 nih bacaan untuk kalian. Jadi ini apa yang membuat kamu menarik di mata si dia. Jadi pertama-tama saya langsung aja ngomong, kalau kalian itu orangnya gak cuma pekerja keras, tapi kalian tuh orang yang bener-bener ketika kalian udah memutuskan sesuatu, itu kalian akan kejar sampai sejauh apapun. Itu kalian akan kejar, kalian akan berusaha, dan apa yang kalian ucapkan itu kalian gak asal mengucapkan by the way. Jadi kalian tuh bener-bener ngelakuin. Karena kalau dia ngelihatnya banyak laki-laki atau perempuan yang pernah dekat dengan dia, itu biasanya kayak cuman ngomong doang gitu ya. Tapi di mata dia, kalau kamu itu benar-benar seseorang yang
apa ya, istilahnya tuh nggak BS gitu loh, nggak cuman ngomong tapi yang bener-bener ngelakuin. Terus yang kedua, dia ngelihat banyak banget potensi di diri kamu. Dalam arti gini guys, misalnya kalian ada di satu sisi dimana kalian agak ngerasa minder atau kalian ngerasa kayaknya aku nggak bisa, tapi dia tuh kayak emang bener-bener yang lihat kamu tuh kalau kamu tuh bener-bener bisa, dan apapun yang kamu lakuin itu dia ngelihatnya pasti akan ada hasil. Dan kalaupun memang belum ada hasil nih, misalnya ya masih dalam proses, masih belum ada hasil, dia tetap percaya kalau kamu tuh mampu ngelakuin apapun yang kamu mau. Dan ini si doi ini, kalau saya ngeliatnya orangnya bener-bener suka sama kamu ketika kamu tuh bener-bener lagi apa ya, kayak on the mode yang agak workaholic, kalau saya bilangnya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya saya ngeliatnya ketika kamu bener-bener dalam dalam mode workaholic ya, atau mungkin dalam bekerja atau dalam belajar, ketika kamu bener-bener fokus dengan tujuan kamu, dengan goal kamu, dia ngerasa kamu tuh bener-bener hot bener-bener kayak gile nih cowok apa nih cewek, gile gue nggak nyangka sih sama dia gitu loh. Soalnya kamu bener-bener ambisius by the way, dan ada suatu kayak dalam tanda kutip kayak kehormatan gitu ya ngomongnya ya, atau mungkin ada suatu kebanggaan bagi dia di mana dia bisa deket kamu, dia bisa mendapatkan hati kamu, atau mungkin dia bisa ngobrol dengan kamu ketika kalian pertama ketemu. Itu ada suatu hal yang membuat dia agak bangga dalam arti yang baik, karena dia tahu di mana kamu tuh orang yang cenderung agak dingin di mata-mata orang lain. Mungkin beberapa dari teman-temannya ada bilang ke dia kalau aduh sudah deh, jangan deh sama kamu gini gini gini. Tapi di mata dia, bagi kamu yang sosoknya agak cool, agak cuek gitu ya, bagi dia itu kamu tuh bener-bener sangat menarik guys. Dan saya mau ngomong dulu, dia sangat tertarik dengan kamu ketika kamu agak judes, tapi nggak sama dia, tapi sama orang lain gitu loh. Atau mungkin ketika kamu agak ngomongnya agak kasar atau gimana, agak tegas dengan orang lain tapi tidak dengan dia, itu dia merasa benar-benar spesial. Itu yang pertama. Yang kedua, di satu sisi dia juga ngelihatnya kalau kamu itu sebenarnya terlepas dari orang lihat kamu menjadi sosok yang dingin, menjadi sosok yang agak tegas, yang jutek, atau apapun yang orang nilai dari yang lain, bagi dia kamu tuh orang yang lemah lembut, tapi ada sosok yang dingin juga. Tapi nggak cuman itu aja, karena dia ngeliat banyak hal yang orang lain tuh nggak lihat di diri kamu. Jadi nggak hanya kamu ambisius, nggak hanya kamu orang yang tahu apa yang kamu ngomong dan kamu ngelakuin apa yang kamu ngomong, tapi kamu juga orang yang benar-benar ketika sudah melihat ada orang yang kesusahan, kamu tuh benar-benar ngebantu dia. Dan ini yang membuat dia tertarik dengan kamu, karena apa yang orang lihat, tadi saya bilang apa yang orang lihat itu nggak sepenuhnya benar. Banyak orang yang mungkin nganggep kamu dingin atau gimana, atau mungkin kayak agak guarded, itu dalam arti agak ada defensif gitu ya, agak close off. Tapi di mata dia kamu tuh enggak, kamu tuh bener-bener suka ngebantu orang, dan dia pun tahu apa yang ngebentuk kamu seperti ini. Mungkin emang dia udah mengerti ketika kamu pertama kali bertemu dia ngerasa ini orang, maksudnya my viewer, kamu itu, dia tahu kalau kamu udah ngalamin yang namanya jatuh bangun, kamu udah ngalamin yang namanya rasanya mungkin disakitin orang, atau dihianati, atau mungkin dikecewakan oleh orang. Jadi dia sangat mengerti kalau kamu udah mengalami itu semua, dan makanya karakter kamu yang kuat itu, yang kalau saya bilang teguh gitu ya, pendiriannya teguh, tegas, itu kebentuk dari pengalaman-pengalaman kehidupan kamu. Dan makanya dari awal saya bilang dia bangga bisa dengan kamu, bisa bersama kamu. Bahkan ketika kalian berjalan, atau misalnya kalian bertemu di suatu tempat, terutama di tempat umum atau di depan keluarga dia, atau kalian berkumpul dengan teman-teman,
itu dia bangga loh bisa ada di samping kamu, yang tadi saya bilang bersama kamu. Dia sangat bangga guys. Dan mungkin orang ini, si doi, gak bisa terlalu mengekspresikan rasa sisi emosionalnya karena dia ada agak minder, karena ada dirasa dimana dia kalau ngomong tentang feeling gitu ya, dia ngerasa agak susah karena saya ngeliatnya si doi kalian berhubungan dengan orang yang cukup logical orangnya. Jadi ketika dia agak ngomong bahas tentang feeling itu agak susah. Makanya saya ngeliatnya ketika kalian bertemu itu atau mengobrol ketika berhubungan gitu ya, banyak hal yang saya ngeliatnya masih belum kalian mau ngomong, terutama dalam soal feeling karena tidak hanya kamu yang pernah mengalami jatuh bangun, tapi saya ngeliatnya juga si doi yang juga pernah mengalami jatuh bangun. Tapi dengan kedua kalian ini, pengalaman kalian masing-masing ini yang membuat kalian tuh lebih mudah untuk mengerti satu sama lain, karena saya ngeliatnya tidak semua orang akan mengerti kenapa kalian bertindak sedemikian gitu ya. Dan saya mau kasih tahu guys, apapun yang kalian alami situasinya sekarang, dia benar-benar sayang sama kamu. Mungkin saat ini kalian udah tidak bersama atau apapun yang situasi yang kalian alami, tapi hubungan kalian itu di mata dia sangat spesial. Dan walaupun misalnya kalian keduanya karakternya cukup kuat gitu ya, tapi ada di satu sisi dimana kamu benar-benar membuat dia merasa seperti on top of the world, saya bilangnya tadi ya. Dan kamu juga tahu ketika kamu pandai membawa diri, dalam arti ketika kamu bertemu dengan keluarganya, ketika kamu bertemu dengan teman-temannya, tanpa harus dia banyak menjelaskan atau banyak ngomong, kamu pandai membawa diri kamu. Kamu tahu ketika saat kamu harus bercanda, kamu tahu ketika kamu harus serius. Dan percaya atau tidak guys, dia sangat mengkagumi istilahnya pengetahuan yang kalian punya. Dia juga sangat mengagumi akan kepintaran kalian. Makanya ini yang membuat dia ini yang membuat dia tertarik dengan kalian. Dan juga saya ngeliatnya di sini, kalian orangnya bener-bener dalam arti gini ya, ketika kalian disakiti, itu kalian gak akan segan-segan ngomong dengan dia atau dengan siapapun. Jadi saya ngeliatnya ketika ada masalah atau situasi gitu ya, kadang kata-kata kamu itu membuat dia kaget, yang sampai kayak, wah ini pasanganku, ini orang terdekatku atau gebetan atau apapun situasi kalian, tapi kok ngomongnya kayak gitu ya, kayak bener-bener jelek, kayak menusuk banget gitu loh. Dan dia kaget, sering dikagetkan oleh hal itu. Bukan tindakan kamu, tapi lebih ke kata-kata kamu, yang menurut saya dia ngelihatnya agak setajam silet, tapi juga bener-bener kena ke dia gitu loh. Dan dia juga tahu kalau kamu tuh orangnya ketika kamu ngomong sesuatu itu tuh kadang apa adanya, jadi nggak ada basa-basi, nggak ada muter-muter, tapi lebih ke kayak bek, kayak poinnya ada, kamu gini, kamu gitu. Dan kamu nggak terlalu kamu berusaha untuk mengertikan posisi dia, tapi ketika kamu tahu kalau dia salah, kamu akan bilang kalau kamu tuh salah. Dan dia suka akan ke apa adanya diri kamu, yang real gitu ya, nggak fake istilahnya gitu. Dan dia sangat suka akan hal itu ya guys. Terus saya lanjut aja, ini kartu romance-nya. Kita ada pay attention to the red flag, terus ada keep an open mind, sama make the effort. Jadi saya ngelihatnya, makanya tadi saya bilang kayak mungkin ada beberapa kali kalau dia pernah membuat kamu kecewa, atau mungkin kalian pernah berdebat gitu ya, namanya juga berhubungan pasti begitu. Cuman kalian tetap masih bisa mau memahami dari berbagai posisi situasi begitu. Jadi misalnya walaupun dia salah, kamu akan bilang dia salah,
tapi kamu tetap berusaha mau mengertikan dia. Dan ini terjadi di mana dia benar-benar apa ya istilahnya, walaupun kagum akan diri kamu yang walaupun kamu tegas, tapi kamu tetap mau berusaha untuk memahami akan kesalahan dia, akan mungkin kecerobohan dia. Dan oleh sebab itu apapun yang terjadi, saya ngeliatnya dia tetap mau berusaha untuk memperkuat hubungan kalian atau hubungan yang kalian sudah menjalani. Terus kita ada receive with love and appreciation. Di sini saya ngeliatnya begini, ketika dia udah melakukan sesuatu atau mungkin kamu melakukan sesuatu, ini saya ngeliatnya hubungan kalian ini kadang seimbang, kadang ada gengsi. Cuman ketika kamu jual mahal, gak sepenuhnya jual mahal terus-terusan, ketika kamu agak jual mahal gitu ya, dia merasa agak play hard to get gitu loh, dan dia suka akan hal itu. Tapi gak harus sengaja ya guys, tapi karena dia ngeliatnya kamu emang orangnya kayak gitu, karena kamu orangnya cuek dan fokus dengan diri kamu. Jadi oleh sebab itu ketika dia melakukan sesuatu, mungkin kamu agak susah diimpress orangnya, dan ini yang membuat dia untuk berusaha lebih untuk mendapatkan hati kamu, atau berusaha lebih untuk membuat kamu impress dengan segala macam usaha dia. Terus kita untuk message yang dia ingin ngomong ke kamu, kita harus saling melepaskan satu sama lain. Koneksi ini memicu saya, aku tidak sanggup melihat kamu dengan yang lain. Saya belum melepaskan mantan. Hatiku cenat-cenut ketika melihat kamu. Aku minta maaf karena aku membuat semua permainan ini. Oke. Terus saya ada, kamu adalah orang yang ku nanti-nantikan. Aku mau memberitahu kamu bagaimana perasaanku. Dan yang terakhir kita ada, aku terobsesi dengan kamu. Nah, kalau kita perhatiin dari message-nya ini aja udah jelas kalau banyak hal yang emang dia belum bisa sampein ke kamu. Saya nggak tahu situasi kalian masing-masing yang kalian alami, cuma saya ngeliatnya dia karena mungkin ada kegengsiannya atau gimana, dia ada di satu sisi dimana dia berharap kalau kamu akan mengejar dia, tapi ternyata tidak. Dan makanya nih saya bilang ini yang membuat dia lebih kepacu untuk mengejar kalian atau lebih tertarik dengan kalian karena kalian beda daripada yang lain. Cuma saya ngeliatnya ini dia harus menyelesaikan situasi yang terjadi dengan diri dia dulu sampai dia betul-betul bisa mengekspresikan dirinya, karena saya ngeliatnya ada sesuatu yang belum selesai dengan dalam kehidupannya, begitu ya guys. Tapi apapun yang terjadi, kita terakhirnya ada aku terobsesi dengan kamu. Jadi makanya dengan karakter kamu yang kuat tadi itu membuat dia kayak bener-bener terobsesi dengan kalian ya guys. Terus kita ada untuk zodiaknya, kita ada earth sign, jadi Taurus, Virgo, Capricorn. Terus kita ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra, sama water sign itu ada Pisces, Scorpio, Cancer. Terus kita ada fire sign, energinya ada Aries, jadi Aries, Leo, Sagittarius. Tolong dilihat overall energinya Sun, Moon, Rising, Venus. Di saya ngeliatnya secara keseluruhan ya guys, dia bener-bener tertarik dari kamu tuh, yang terutama dengan karakter kamu yang kuat itu, dan karena kamu beda. Jadi ada makanya karena kamu beda, kamu kuat, benar-benar berprinsip orangnya. Kalau saya ngelihatnya ini yang membuat dia berpaling dari teman-temannya, dari orang-orang yang lain ke kamu, begitu ya. Oke guys, jadi nih saya ngeliatnya ini kenapa dia tertarik dengan kamu. So aku harap kalian enjoy reading ini ya. Thank you so much guys, bye, high five. Wow, grup 3. Jadi ini saya langsung aja, ini alasannya kenapa dia tertarik dengan kamu, apa yang membuat dia jatuh kepada kamu ya. Pertama-tama saya langsung bilang kalian orangnya supel banget,
dalam arti gini, kalian bener-bener friendly, kalian ramah, kalian supel, kalian punya banyak kenalan, kalian punya banyak teman-teman, dan dimanapun kalian berada gitu ya, dalam arti misalnya kalian bertemu dengan orang-orang yang hobinya ini atau yang hobinya itu atau beda kalangan gitu, kamu tetap pandai dalam membawa diri. Dan gimana caranya, dia aja bingung kok bisa kamu itu bener-bener apa ya namanya, kayak good conversationalist gitu ya. Dalam arti kamu tuh pandai banget membawa diri, dan kamu tuh juga pandai dalam berbagai hal topik gitu ya. Kayak kamu bisa aja ada ide yang muncul ketika kamu bertemu dengan si A atau si B, padahal sama nggak ada yang kenal gitu. Kamu pertama kali ketemu orang, kamu udah tahu aku mau ngomong ini, aku mau ngomong itu, dan kamu orangnya juga penasaran guys, cukup penasaran orangnya. Jadi ketika kamu bertemu seseorang, itu yang membuat dia kagum, dia tertarik dengan kamu. Atau mungkin di awal mula kalian bertemu itu karena kamu banyak bertanya dengan dia, dalam arti loh kok bisa gini ya, loh kok bisa gitu ya, loh emang gimana. Jadi, dan kamu tuh nggak cuman asal nanya atau kamu mungkin sengaja bertanya, tapi kamu tuh bener-bener orangnya cepet penasaran, kamu orangnya bener-bener emang pingin tahu. Jadi ini yang membuat dia tambah menarik menarik dengan kamu, dalam arti juga nggak cuman karena sifat keingintahuan kamu, tapi kamu juga orangnya yang asik banget, kamu orangnya ceria, dan dia tahu kalau kalau saya boleh ngomong nih ya, kamu tuh kayak sangat mandiri, dan juga orangnya dia ngelihatnya kamu tuh independen, kamu mandiri, kamu sukses. Jadi apapun situasi kalian saat ini, dia ngelihatnya kamu tuh orang yang sukses. Dan kalaupun misalnya kalian dalam proses menuju lebih sukses lagi, lebih berhasil, dia ngelihat apapun yang kamu kerjain itu bisa menjadi hasil. Kamu tuh bisa menjadi orang yang menurut dia benar-benar punya banyak potensi, dan kamu tuh kalau saya bilang kayak multitasking, kalian tuh jack of all trades, jadi kayak bisa melakukan segala macam hal. Dan dia ngelihatnya sosok yang kamu tuh bener-bener yang gak cuman supel, tapi kamu juga apa ya istilahnya, kamu memberi energi kamu memberikan waktu kepada orang lain, tapi kamu juga bener-bener merawat diri kamu, gak cuman mentally, physically, atau spiritual, tapi kamu tuh bener-bener istilahnya love yourself gitu loh. Kamu tahu kapan harus ngobrol dengan orang, kapan harus bener-bener menghabiskan waktu dengan teman-teman, tapi kamu juga tahu kapan harus menyendiri dulu, berpikir gitu loh. Dan dia ini yang bener-bener membuat dia kayak wow. Jadi kamu tuh gak cuman kayak energetik terus menerus, tapi ada di satu sisi dimana kamu akan bener-bener kayak nenangin diri kamu di saat dimana kamu tahu kayaknya kamu lagi ngerasa agak bete, atau kamu lagi ngerasa agak ngedown gitu. Dan dia sadar kalau ternyata orang lain mungkin lihat kamu tuh kayak bener-bener energetik, bener-bener supel atau gimana, ramah, tapi dia tahu kalau ternyata kamu tuh ada sisi dimana agak emosional. Nah, ini dia ngerasa intrik gitu ya, kayak merasa tertarik banget ketika dia tahu kalau di balik keceriaan kamu itu ternyata kamu tuh ada sisi emosionalnya. Dan waktu saya bilang emosional ini ya guys, itu bukan emosional yang kayak gimana, tapi di mata dia kamu tuh orangnya cukup dewasa secara emosional. Bukan cukup sih, menurut saya kamu dewasa secara emosional, dimana ketika kamu tahu kamu lagi bete, lagi down, kamu gak mau membuat situasi, atau ketika kamu bertemu seseorang, kamu gak mau membuat situasi itu menjadi buruk karena mood kamu yang lagi jelek atau yang lagi ngambek. Jadi kamu lebih memilih kayak kamu sadar akan diri kamu kalau kamu gak mau membuat situasi kayak gimana. Jadi lebih baik daripada kamu bertemu orang ketika kamu lagi bete,
kamu takut merusak situasinya, lebih baik kamu menyendiri dulu aja gitu loh. Dan ini yang membuat dia kayak, wow, gimana kamu dengan sadar akan kesadaran diri kamu yang tinggi itu membuat dia lebih tertarik lagi dengan kamu. Dan saya boleh ngomong ya guys, ketika kalian bertemu, baik secara apa ya, pokoknya intinya ketika kalian bertemu, ketika kalian berhubungan, ketika kalian berkomunikasi pertama kali, itu dia udah tertarik sama kamu. Dalam arti gini, energi kalian itu benar-benar kayak menyinarkan kehidupannya, menyinarkan satu ruangan, dan menyinarkan diri dia sendiri. Saya tidak tahu kalian sadar atau tidak akan diri kalian ini, tapi kalian itu benar-benar impactful. Kalian tuh benar-benar berpengaruh, saya ngeliatnya, di mata dia dan di mata orang lain. Dan apapun yang kalian lakuin guys, saya ngeliatnya dia benar-benar kagum dengan kamu. Dia nggak hanya ngeliat sosok orang yang pekerja keras, yang supel, yang emotional intelligence-nya cukup tinggi ya, saya bilang gitu ya. Jadi dia juga ngeliat kalian tuh bener-bener kece, kalian bener-bener orang yang gak cuman mau apa ya istilahnya memperhatikan penampilan fisik, tapi kalian juga bener-bener mau improve terus menerus. Dan kalian adalah orang yang berani mengambil resiko, kalian suka yang namanya tantangan. Jadi ini yang membuat dia kayak, oh my god, gimana caranya aku bisa sama dia. Maksudnya dia nih ya my viewer gitu loh, dia aja bingung kok aku bisa ya dapetin kamu, kok aku bisa ya sama kamu. Dia aja bingung karena kamu itu kayak bener-bener seseorang yang bener-bener one in a million lah istilahnya gitu ya. Dan kalian itu, saya mau bilang ya, ketika kamu udah berempati, saya ngeliatnya empati kalian cukup tinggi by the way. Dan terlepas ke energetikan, keceriaan kalian, kalian adalah sosok pribadi yang cukup sensitif. Saya ngeliatnya gitu. Jadi makanya kamu tahu, kamu peka ketika orang sekitar, terutama si doi, terutama ketika si doi lagi down, terutama si doi lagi stres atau lagi pusing, kamu nyadar diri dan akhirnya kamu tahu kapan harus berbicara dengan dia dan kamu tahu kapan harus diam. Dan timingnya itu selalu tepat guys. Makanya dia kagum, kok bisa dalam waktu yang sebentar, mungkin kalian kenalannya gak terlalu lama atau mungkin emang sudah lama, tapi ketika kalian awal-awal bertemu, kok bisa ya dalam waktu sebentar kamu tuh kayak udah kenal dia sudah lama. Dan dia itu membuat dia tambah kagum lagi dengan kamu. Saya ngelihat banyak rasa respect dari dia terhadap kamu di sini. Dan mungkin dia tahu kadang di mana kamu bisa agak mellow, agak down tanpa kamu menunjukkan itu, karena saya ngeliatnya kamu gak mau menunjukkan itu. Dan dia sadar akan hal itu. Dan ada di saat dimana dia ingin sekali kayak mau kamu lebih open sama dia, walaupun dia tahu kamu sosoknya yang kuat banget, tapi ada di satu sisi dimana dia ingin melihat kamu seutuhnya, istilahnya begitu ya. Dan kamu gak hanya pekerja keras ya guys, tapi kamu bener-bener orang yang mau melakukan sesuatu, mau mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar ya. Karena dia sadar dan kamu juga sadar tentunya kalau banyak cara menuju Roma, tapi kamu tetap memilih melakukan suatu hal, mencapainya dengan hal yang benar. Jadi nggak cuma jalan pintas istilahnya gitu. Terus untuk kartunya kita ada healing family issue, terus kita ada chemistry. Ini by the way saya muter kartunya saya balik, jadi saya nggak tahu sampai saya lihat sekarang. Sama attraction, jadi saya nggak perlu menjelaskan banyak ya guys. Makanya kita ada chemistry, kita ada attraction. Ini berarti emang bener-bener
Makanya tadi saya bilang ketika orang ini, si doi bertemu kamu, dia udah ngerasa ini, oh my god, chemistry-nya kuat banget dan dia sangat tertarik dengan kamu. Apapun terlepas yang dia lakuin depan kamu, terlepas apapun yang dia ngomong ke kamu, mungkin dia agak jaim-jaim atau apapun, ini confirmation guys, dia 100% tertarik dengan kamu. Karena nggak cuma physically kamu, mungkin juga karena yang tadi saya bilang kepribadian kamu. Terus kita ada healing family issue ya. Ini saya ngelihatnya dimana dia ngelihat kamu tuh adalah sosok orang yang benar-benar peduli dengan keluarga, dan kamu benar-benar menganggap orang dekat kamu. Jadi walaupun kamu banyak kenalan, kamu banyak kenal orang, tapi nggak semua orang bisa masuk ke dalam lingkungan personal kamu. Dan orang yang masuk ke dalam lingkungan personal kamu itu adalah orang-orang yang kamu benar-benar jaga, sampai bener-bener jaga, dan kamu deket banget, dan kamu akan ngelakuin apapun untuk orang-orang terdekat kamu, terutama keluarga kamu. Saya ngeliatnya gitu. Dan dia merasa, makanya tadi saya bilang kayak kamu tuh bener-bener caring banget di mata dia gitu ya. Terus kita ada express love through gift. Ini saya ngeliatnya hubungan kamu dengan dia suka banget, dia tertarik banget ketika kamu tuh orangnya ekspresif. Kamu nggak, walaupun kadang kamu ada emosionalnya yang tanpa semua orang tahu, dia suka banget ketika kamu rela atau spontan memberikan sesuatu, memberikan suatu hadiah, kayak very thoughtful, kayak oh aku kepikiran gitu loh, mau beliin kamu sesuatu tanpa harus dia ngomong banyak. Kamu tuh kayak bener-bener orang yang perhatiannya iya, dan apa ya, kayak secara sederhana intinya kamu tuh orang yang gak perlu si doi kasih tau banyak, kamu tuh udah tahu apa yang dia mau. Kayak kamu punya psychic gift gitu ya, tanpa orang ngomong kamu tuh udah tahu apa yang dia mau. Makanya dia kayak kadang bingung, kok dia bisa tahu ya, maksudnya kok my viewer bisa tahu gitu apa yang dia mau. Terus kita ada, aku tidak berharap untuk merasakan sesuatu seperti ini. Jadi ini pesan dari dia kepada kamu. Terus aku akan melakukan apapun buat kamu. Oke. Wow, aku bangga dengan kamu sih. Nih I swear guys, saya nggak ngeliat kartunya, saya asal comot aja secara intuitif. Makanya kadang saya kaget ngeliat apa yang tadi saya ngomong di sini. Saya harap saya bisa membagikan kabar baik ini kepada kamu. Terus kita ada, saya akan selalu mencintai kamu. Oh my god, aku tidak tahu apa yang aku mau. Oke. Aku melihat diri kita menikah suatu hari nanti. Wow. Aku masih sayang dengan kamu, dan yang terakhir, aku mau merasakan hal itu lagi. Saya speechless guys, saya nggak tahu apa yang harus saya ngomong ketika saya melihat semua message ini. Cuman ini yang dia mau sampaikan kepada kamu. Intinya dia sayang dengan kamu, dia benar-benar, saya ngeliatnya dalam perasaannya terhadap kamu. Jadi saya ngeliatnya si doi, siapapun orang yang berhubungan dengan kalian ini gak main-main dengan kamu. So ya, untuk zodiaknya kita ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius, sama Cancer. Overall energy, Sun, Moon, Rising, Venus. Tolong dilihat juga ada Leo, kita ada Aries, Sagittarius, sama Earth sign, jadi Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi guys, untuk grup nomor 3, kalian bener-bener buat dia kayak magnet, kayak perangko dengan si doi. Kamu dengan dia tuh kayak perangko banget, dan tetap jadi diri kalian ya, karena kamu bener-bener ngambil hati dia nih. Saya nggak tahu apa yang kamu lakuin, tapi tetap jadi diri kalian aja. Oke? I'll see you guys soon. Bye bye. Thank you so much. High five. Oke, grup 4. Saya akan langsung aja, tapi pertama-tama saya mau bilang saya mohon maaf ya
karena saya akan straightforward ngomong di sini. You are, dan mungkin ini saya salah, you are heartbreaker. Kalian banyak matain hati orang. Saya ngeliatnya gitu. Sorry ya saya ngomong gitu ya, soalnya saya ngeliatnya banyak orang merasa ditolak oleh kalian, dan apapun yang kalian lihat dengan diri kalian sendiri, tapi di mata si doi kalian itu kayak the queen and the king gitu loh. Kayak kalian tuh you are unbelievable. Kalian tuh benar-benar the king atau the queen, ratu atau raja di mata dia. Dan gak hanya di mata dia, saya ngeliatnya di mata orang banyak. Kalian tuh sosok yang emang bener-bener dielu-elukan tuh, apa ya bahasa Indonya, kayak dimauin oleh orang banyak, itu ya kalian. Jadi saya ngeliatnya kalian banyak matahin hati orang. Kalian sosok yang misterius, saya ngeliatnya gitu. Saya langsung aja ya guys saya ngomong, karena saya ngeliatnya kamu gak mau terlalu banyak ngomong kepada orang lain. Ini kerasa loh energinya loh. Kamu gak mau terlalu banyak ngomong, kamu gak mau menunjukkan diri kamu yang sebenarnya sampai kamu benar-benar kenal orang itu. Dan ini yang membuat si doi itu kayak tambah penasaran, dan tambah mau mendekati kamu. Saya juga ngelihatnya ketika kamu ngomong gitu ya, ketika kamu berkata, ketika kamu berbicara, atau ketika kamu berpendapat, itu orang-orang banyak yang ngelongok, bengong, kagum, karena mereka tidak menyangka kamu sosok yang saya ngeliatnya agak pendiam, atau mungkin kadang kamu tahu kapan harus tenang. Kamu, kalau saya boleh ngomong nih, kamu sosok yang berwibawa, ada aura, ada karismanya, anggun, elegan, itu kamu. Dan orang kagum karena kamu sosok yang tenang, tapi sekali kamu ngomong, itu orang langsung bengong, dan karena mereka kaget kamu tahu apa yang kamu ngomong. Dan dibalik misteriusnya kamu itu, ternyata kamu tuh sosok orang yang suka mengamati hampir setiap gerak-gerik orang, dan tanpa kamu ngomong banyak, kamu tahu apa yang orang itu mau. Makanya si doi itu kayak apa ya, kayak bener-bener magnet. You are magnetic, kayak dia bener-bener tertarik sama kamu. Kadang dia berusaha untuk tidak memikirkan kamu, tapi susah guys. Dan walaupun kamu banyak mematahkan hati orang, atau mungkin saya ngeliatnya cukup banyak orang yang jealous loh ya dengan kamu, tapi di mata si doi ya, kamu tuh kayak bener-bener soulmate dia, kamu tuh jodoh dia. Dan walaupun mungkin kalian ada sempat berselisih paham, karena mungkin kamu berkarakter kuat, dan ketika kamu ngomong akan sesuatu, itu sangat sulit untuk berubah. Jadi ketika kamu udah bilang A, itu akan terus A. Walaupun si doi bilang B, C, no, kamu tetap bilang itu A. Dan kamu orangnya walaupun dengan orang dekat loh ya, atau mungkin dengan keluarga kamu, atau mungkin sahabat kamu, tetap aja banyak hal yang kamu gak mau cerita dengan mereka. Dan biasanya nih saya ngeliatnya ketika kamu ngobrol dengan si doi, kadang si doi ini bingung, kok kayaknya banyak aku ya yang curhat ya, kok kayaknya banyak aku yang bercerita ya. Soalnya kamu lebih banyak bertanya, dan kamu lebih banyak diem atau mendengarkan istilahnya. Jadi ini mungkin gak terus-terusan begini, gak setiap hari begini, tapi kebanyakan ya saya ngeliatnya ya guys ya, 80% kamu tuh cuma bertanya dan mendengarkan, dan 20% kamu ngobrol, kayak kamu yang mengungkapkan pendapat gitu loh. Jadi makanya saya ngeliatnya apa ya, kamu tuh kayak cool banget gitu loh. Kamu tuh kayak yang misterius, alluring gitu. Jadi kayak emang orang tuh kayak banyak banget tertarik sama kamu. Dan bagi si doi yang bisa membuat kamu memberikan perhatian kepada dia, itu dia udah senengnya
udah ujubilah, karena dia tahu kamu tuh orangnya ya emang bener-bener cuek, misterius, dan lebih ke nggak peduli sih dengan orang lain. Kita ada building blocks di sini. Jadi kamu tuh emang bener-bener orang yang kayak bener-bener memagar atau boundaries, membuat pagar, membuat batas. Nggak semua orang bisa masuk ke personal space kamu gitu ya. Dan saya juga ngeliatnya banyak orang yang ingin mengenal kamu lebih jauh, tapi sayangnya mereka nggak bisa. Makanya tadi saya bilang dari awal, kamu banyak mematahkan hati orang-orang. Terus juga saya ngeliatnya di sini ya guys, gak semua orang akan tahu apa yang kamu pikirin, itu yang pertama, yang tadi saya sudah bilang. Terus yang kedua, kamu tuh orangnya pintar. Jadi dalam arti gini, ketika kamu udah melakukan sesuatu, kamu gak akan ngomong ke banyak orang, aku akan ngelakuin ini loh, aku akan ngelakuin itu loh. Kamu tuh kayak diem-diem tapi pasti gitu loh. Apa yang kamu ngelakuin, kamu gak akan banyak ngomong, tapi kamu akan nunjukin melalui tindakan kamu, dan kamu orangnya lebih ke result oriented ya. Jadi dalam arti terserah orang mau nilai apa, yang penting kamu lakuin, kamu ngasih hasil, kamu bukan ngasih omongan. Kamu bukan orang yang suka PHP-in orang. Jadi kamu orangnya yang suka memberikan, lebih melakukan tindakan. Jadi oleh sebab itu kadang si doi bingung. Si doi suka bertanya-tanya, kalau kamu tuh sayang gak sih sama dia, kalau kamu tuh tertarik gak sama dia, karena dia bingung gitu loh. Dan saya ngeliatnya mungkin kamu agak diam itu, yang gak banyak ngomong, jadi terkesannya kamu tuh cuek atau dingin di mata dia, padahal ternyata kamu itu kan orangnya lebih ke melakukan tindakan gitu ya. Jadi makanya kadang ketika kamu melakukan sesuatu hal kecil apapun itu, dalam tindakan kamu, dalam action kamu itu dia ngelihatnya sangat-sangat bermakna, karena dia tahu kamu orangnya nggak banyak ngomong dan nggak pakai basa-basi terlalu banyak gitu ya. Terus saya lanjut aja guys, untuk romance-nya kita ada word waiting for, religious factor, sama ada very soon. Ini saya ngelihatnya mungkin situasi kalian lagi agak kurang bagaimana, atau mungkin kalian belum berkomitmen, atau apapun situasi kalian yang kalian jalani saat ini. Ada di saat dimana dia ngerasa kamu tuh kayak bener-bener orang yang sulit untuk diprediksi, jadi unpredictable. Hari ini kamu kayak gini, besok itu belum tentu. Dalam arti kayak gini, misalnya hari ini kamu ceria banget, besok kamu akan cool banget. Bahkan dengan dia, kamu orang yang tiba-tiba bisa hangat gitu, dalam arti friendly sama dia. 5 menit kemudian kamu bakal dingin banget gitu loh. Jadi kadang dalam arti kayak kamu, dia nggak tahu apa yang akan dia dapet, dia nggak tahu apa yang bisa dia lihat dari kamu gitu. Terus kita ada word waiting for, religious factor, sama very soon. Dalam arti kayak gini, saya ngelihatnya dia ngerasa kalau kamu belum betul-betul bisa sayang sama dia. Dia ngerasanya begitu. Mungkin ada beberapa faktor spiritual, jadi makanya dia benar-benar berharap semoga nanti ke depannya kalian bisa lebih serius, apapun status atau hubungan kalian bentuknya. Cuman dia benar-benar berharap, atau mungkin dari kamunya yang benar-benar berharap semoga semuanya bisa lebih pasti. Saya bilangnya gitu ya. Terus kita ada take a chance on love. Jadi mungkin dia ngelihatnya, atau mungkin kamu ngelihatnya, tapi saya lebih ngelihatnya dari dia ngelihatnya kalau kamu masih menutup diri ya guys. Kamu masih belum terlalu siap untuk membuka diri secara penuh untuk seseorang, walaupun dia tahu kamu
sayang dengan dia tapi masih ada keraguan di hati dia. Cuma dengan adanya kayak gini, ini tetap membuat dia yang kayak ngerasa kamu gak mudah untuk didapatin, kamu gak mudah untuk bersama kamu, untuk menjadi orang terdekat kamu tuh tidak mudah. Karena dia tahu banyak beberapa rintangan yang harus dia lalui sebelum betul-betul mendapatkan hati kamu. Dan dia merasa tertantang akan hal itu karena dia tahu sosok kamu tuh seperti apa. Intinya begitu. Terus langsung aja ini pesan dari dia kepada kamu. Kalau kamu mau aku menunggumu, aku siap lakukan itu. Aku berpikir kamu adalah the one. See, I told you. Dan saya nggak tahu ya guys kartunya, saya cuman shuffle aja. Aku berpikir apakah kamu akan tetap bahagia tanpa aku. Jadi mungkin saat ini kalian lagi dalam keadaan yang berpisah gitu ya, atau mungkin lagi break, atau situasinya gimana kalian yang paling tahu. Saatnya aku untuk menyembuhkan diri dulu. Jadi dia kayaknya mau nyembuhin diri dulu ya guys. Terus aku harap aku bisa mengambil kata-kataku kembali yang pernah menyakiti kamu. Oh, jadi mungkin emang kalian yang agak defensif, kalian yang lebih selektif memilih orang dekat dengan kamu, mungkin karena emang kamu pernah disakiti oleh si doi. Jadi dia mau ngomong kayak gitu. Dan aku menyadari koneksi ini ada kemungkinan dari past life. Terus aku kangen dengan kamu lebih dari yang kamu tahu. Terus aku hanya ingin bercanda dengan kamu lagi. Oke. Jarak ini membunuhku. Sebelum saya masuk ke zodiak, saya ingin bilang kalau kamu yang cool ini ini yang membuat dia intrik. Ini yang membuat dia ingin mencari lebih banyak tentang diri kamu. Tapi ada di satu sisi di mana kemisteriusan kamu ini yang membuat dia sadar kalau kamu itu bisa menjadi mengintimidasi dia. Itu yang saya ngeliatnya. Jadi gak hanya dia, tapi di mata hampir semua orang yang bertemu dengan kamu, ngelihat kalau kamu tuh intimidating gitu ya. Dan saya mau bilang ya guys, dia itu saya ngeliatnya ada di samping kamu untuk bisa membuat kamu supaya bisa lebih open up. Dia tahu kamu udah melalui banyak hal dan dia gak sempurna, tapi dia berusaha supaya kamu bisa lebih open up dengan dia. Walaupun saya tahu itu gak mudah, karena dia tahu kamu udah ngelaluin banyak hal. Dan dia hanya ingin membuat kamu supaya bisa melihat dia kalau dia gak sempurna, tapi dia mau berusaha untuk mengerti dan bisa lebih mengenali kamu lebih jauh, seutuhnya gitu ya, mengenali kamu seutuhnya, itu lebih tepatnya. Oke. Saya kaget melihatnya. Oke, kita ada Scorpio, overall energy, Sun, Moon, Rising, Venus. Jadi saya nggak kaget ya guys ketika keluar Scorpio, karena saya tahu Scorpio emang bener-bener saya nggak tahu loh akan keluar ini, misterius segala macem yang tadi saya sebut Scorpio. Terus kita ada Capricorn. Oke, saya nggak tahu, saya mau keluarin 2 tadi, sama ada water sign, so Cancer, Scorpio, Pisces untuk zodiaknya. Kita juga ada fire sign, jadi Leo, Sagittarius, Aries. Cuman ini yang paling kuat ya guys, zodiaknya. Saya harap ini ngebantu dan kalian bener-bener misterius saja, energinya kerasa banget. And you are powerful person by the way. Kalian sangat-sangat bener-bener powerful. Dan saya tertarik akan hal itu. Oke, jadi nggak aneh kenapa si doi tertarik dengan kamu, karena
You are something, truly something. Okay, I hope you enjoy this video and I'll see you guys soon. Bye bye. High five.